Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fatoni, SPDI, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan penulisan skripsi Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 yang sangat berjasa sehingga pada hari ini Jumat 10 Mei 2024 saya Aisyah dengan NIM 216120007 dapat mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Al-I'lal dalam kitab Al-Akhlaq lil Banat jilid 1 karya Umar bin Ahmad Baroja, studi analitik morfologi. Baiklah, penelitian ini dilatar belakangi oleh bahasa Arab sebagai alat untuk memahami teks-teks yang berbahasa Arab, sehingga sangat penting untuk dikuasai umat Islam. Tanpa menguasai bahasa Arab, siapapun tidak akan berhasil memahami buku-buku berbahasa Arab, termasuk kitab suci Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seiring berjalannya waktu, bahasa Arab akan tetap penting dan eksistensinya tidak akan pernah pudar. Hingga sekarang ini, bahasa Arab masih terus digunakan dan dipelajari di beberapa lembaga pendidikan di dunia, termasuk di Indonesia. Baik pendidikan formal yang berada pada lembaga resmi maupun pendidikan non-formal yang berada pada lembaga tidak resmi. Mempelajari bahasa Arab tidak terlepas dari memahami pembentukan, penyusunan, penghapusan, serta perubahan kata, sehingga memiliki makna yang akurat. Dengan uraian tersebut, peneliti memiliki solusi agar dapat menuntaskan asumsi-asumsi tersebut dengan analisis morfologi atau ilmu sorof yang berfokus pada i'lal, yaitu perubahan huruf illat agar ringan dalam pengucapannya dan cara mengganti, mensukun, atau membuang salah satu hurufnya atau bahkan lebih dari satu huruf. Selain dapat memahami proses i'lal, peneliti dapat memberikan kontribusi agar pembelajaran i'lal ini menjadi lebih mudah diterima bagi pembelajar dengan menghadirkan contoh-contoh yang ada dalam kitab Al-Akhlaq lil Banat jilid 1 karya Umar bin Ahmad Baroja, agar pemahaman pembelajaran i'lal ini lebih cepat dikuasai oleh para pembaca dan juga pembelajar. Maka penulis memilih kitab ini menjadi salah satu kitab yang dikaji di beberapa pondok pesantren maupun di sekolah umum. Baiklah, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja kalimat atau kata yang mengalami proses i'lal dalam kitab Al-Akhlaq lil Banat jilid 1 karya Umar bin Ahmad Baroja. Kemudian, rumusan masalah yang kedua, bagaimana kontribusi kitab Al-Akhlaq lil Banat jilid 1 dalam pembelajaran i'lal itu sendiri. Tujuan penelitian yaitu mengetahui kalimah yang mengalami proses i'lal dalam kitab Al-Akhlaq lil Banat jilid 1 karya Umar bin Ahmad Baroja. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami kontribusi kitab Al-Akhlaq lil Banat dalam pembelajaran i'lal. Kemudian, dalam penelitian ini, saya memberikan makna dua kegunaan dalam penelitian ini, yaitu secara teoritis dan juga secara praktis. Secara teoritis, menarik peneliti yang lain untuk mengkaji lebih tentang i'lal atau defikasi dalam vokal, khususnya untuk menghadirkan contoh-contoh kata atau kalimah yang
Iqlal dalam kitab Al-Akhlaq lil Banat jilid 1, dan juga agar para pembelajar lebih mudah memahami kaidah iqlal yang ada pada kitab Qawaidul Iqlal. Kemudian secara praktis bermanfaat dan dapat dijadikan bahan acuan oleh para pengguna bahasa Arab, baik di dunia pesantren maupun kajian sehari-hari, agar lebih diteliti lebih dalam lagi menggunakan kaidah atau aturan dalam tata bahasa sorof, termasuk iklal, deifikasi vokal. Penelitian yang relevan yang melatar belakangi peneliti untuk mengangkat judul ini adalah: yang pertama, ada skripsi yang berjudul Al-Iqlal bil Ibdal dalam kitab Ayyuhal Walad. Namun, berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, Zuda Himmatul Aliyah dari jurusan Bahasa dan Sastra Asing Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang ini menganalisis morfofonologi. Jenis penelitian yang dia gunakan menggunakan metode penelitian kualitatif, mengkaji perspektif partisipan dengan menggunakan desain penelitian library research atau yang biasa dinamakan dengan riset pustaka. Memiliki persamaan dengan peneliti lakukan, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian studi pustaka atau library research. Adapun perbedaannya terletak pada kajian yang diteliti atau objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Zuda memiliki persamaan dengan peneliti lakukan, yaitu menggunakan metode kualitatif dengan desain library research, menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi berupa instrumen kartu data atau lembar rekapitulasi. Adapun perbedaannya terletak pada kajian yang diteliti. Zuda meneliti tentang iqlal dengan cara mengganti atau ibdal dalam kajian analisis morfofonologi, sedangkan peneliti meneliti tentang iqlal. Selain itu, objek penelitian yang dikaji oleh Zuda adalah kitab Ayyuhal Walad, sedangkan objek penelitian yang digunakan peneliti adalah kitab Al-Akhlaq lil Banat. Kemudian yang kedua, skripsi yang berjudul Analisis Istilah Mazid dalam naskah Qiraah buku Sifatu Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Qiraah jilid 1 Morfologi, yang ditulis oleh Nihla dari jurusan Bahasa dan Sastra Asing Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan metode simak dan teknik catat, serta instrumen penelitian yang menggunakan instrumen kartu data dan lembar rekapitulasi dengan teknik triangulasi sebagai uji keabsahan data. Memiliki persamaan dengan yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi pustaka atau library research. Adapun perbedaannya terletak pada kajian yang diteliti dan objek penelitian. Nihla meneliti kajian yang diteliti adalah naskah qiraah dalam objek penelitian, yaitu buku Sifatu Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah dengan analisis morfologi. Kemudian peneliti melakukan penelitian analisis morfologi dengan kajian yang diteliti adalah Al-Iqlal dalam kitab Al-Akhlaq lil Banat jilid 1 karya Umar bin Ahmad Baroji. Kemudian, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2024. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Kemudian, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu library research, yang mana studi ini menggunakan berbagai macam material di perpustakaan, contoh dokumen, buku, atau dokumentasi lainnya.
yang berhubungan dengan judul penelitian atau pembahasan penelitian ini. Kemudian, desain penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kepustakaan, library research, yang mana lebih mendahulukan, yang mana lebih men, yang mana lebih mendahulukan analisis data, tidak sama sekali menggunakan data angket atau teknik statistik. Kemudian, pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi. Mengapa memilih metode dokumentasi? Karena saya ingin mencari tahu data lebih banyak, berupa data lampau dari objek yang sedang saya teliti. Lebih dari itu, dokumentasi sangat cocok digunakan untuk jenis penelitian yang sekarang saya teliti, yaitu untuk jenis penelitian framing, semiotik, semiotika, analisis isi, analisis wacana, itu sangat cocok untuk menggunakan metode dokumentasi, sehingga saya merasa sangat cocok menggunakan metode ini. Saya juga sangat terbantu dengan adanya data dokumentasi untuk melengkapi pembahasan dan juga analisis data saya. Dokumentasi yang saya dapatkan di sini bukan sekedar foto-foto, tapi lebih intens, yaitu hasil analisis dan juga berkas-berkas dokumentasi lainnya. Kemudian, mengapa saya menggunakan metode kualitatif? Mengapa saya menggunakan pendekatan metode kualitatif? Pertama, saya melakukan dokumentasi dan analisis sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan untuk mengumpulkan data penelitian. Selanjutnya, data tersebut saya reduksi untuk menentukan fokus penelitian. Setelah itu, data tersebut saya uraikan atau saya sajikan dalam bentuk narasi. Terakhir, data tersebut saya buat kesimpulan dan verifikasi untuk memaparkan hasil temuan penelitian. Penelitian yang saya gunakan ini dengan riset, dengan riset, dengan multi strategi yang bersifat interaktif, sehingga hasil data yang saya dapati adalah hasil murni analisis lapangan. Kemudian, teknik analisis data yang saya gunakan seperti pedoman yang saya ambil dari buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang diterbitkan oleh kampus saya sendiri, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Majid Syuhada, Yogyakarta. Yang pertama adalah editing, yang mana dalam proses ini pemeriksaan kembali dari data apa saja yang telah saya peroleh, terutama dari segi kelengkapan. Kemudian diperjelas lagi dalam makna dan koherensi makna tersebut dan dengan makna yang lainnya. Kemudian diorganizing, yaitu yang mana proses penyusunan data yang telah diperoleh dengan kerangka yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah inferensi, yaitu suatu kegiatan menganalisis lanjutan terhadap hasil penyusunan yang sudah saya data dengan menggunakan kaidah-kaidah atau teori dan metode yang telah ditentukan, sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang merupakan hasil dari jawaban rumusan masalah yang telah ditentukan. Terima kasih banyak untuk Bapak Muhammad Fatoni, SPDI, MPDI, selaku dosen mata kuliah saya, yaitu beliau sebagai pengampu mata kuliah Bimbingan Penulisan Skripsi Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 yang telah bersedia memberikan saya waktu untuk mempresentasikan proposal skripsi saya pada hari ini.
Terima kasih juga atas segala masukan, kritikan, beserta saran terhadap proposal saya. Hidup kesepian tanpa kasih, cukup sekian, terima kasih. Yang semua saya terima dan akan saya perbaiki, lalu saya kumpulkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran atas segala urusan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.